Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syahrul Rozi Hakim Tahari akan mempresentasikan tentang materi fisika, impuls, dan momentum. Yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, impuls, kemudian yang kedua, momentum, dan yang terakhir adalah tumbukan. Impuls adalah peristiwa gaya yang bekerja pada benda dalam waktu yang singkat. Kemudian besarnya impuls dirumuskan I sama dengan F delta T, di mana I adalah impuls, F adalah gaya, dan delta T adalah selang waktu. Perlu diketahui bahwa impuls adalah besaran vektor yang ditandai dengan adanya tanda panah di sini di atasnya. Mengapa? Karena impuls diperoleh dari gaya dikali delta T, di mana gaya adalah besaran vektor, delta T adalah besaran skalar. Maka I sama dengan F delta T, vektor dikali skalar, diperoleh besaran skalar. Kemudian untuk satuannya adalah Newton second. Mengapa? Karena I sama dengan F delta T. F ini satuannya adalah Newton, delta T adalah second. Maka I sama dengan N dikali S, jadinya Newton second. Kemudian besarnya impuls juga dapat dihitung dengan menentukan luas raster pada grafik F terhadap T. Jadi ini adalah grafiknya. Luas raster ini di sini dapat dihitung dengan konsep integral. Kemudian ada penerapan impuls dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, yang menendang bola, peluru dan senapan, bermain golf, memukul bola tenis, bermain bola voli, dan memukul bola kasti. Seluruh kegiatan ini disebut penerapan impuls karena kegiatan-kegiatan ini melibatkan kontak dalam waktu yang sangat singkat. Contohnya adalah memukul bola kasti. Pemukul dan bolanya itu kontak dalam waktu yang sangat singkat, tetapi bola kastinya bisa terlempar jauh. Nah, gaya yang bekerja pada bola adalah gaya impulsif. Maka kegiatan tersebut termasuk contoh penerapan impuls. Yang kedua, momentum. Momentum didefinisikan sebagai ukuran kesukaran untuk memberhentikan gerak suatu benda. Besarnya momentum dirumuskan P sama dengan mv, dengan P adalah momentum, M adalah massa, V adalah kecepatan. Sama dengan gaya impuls, momentum termasuk besaran vektor karena momentum ini diperoleh dari massa dikali kecepatan. Massa ini adalah besaran skalar dan kecepatan ini besaran vektor, maka skalar dikali vektor adalah besaran vektor. Kemudian satuannya adalah kilogram meter per second. Massa satuannya kilogram. Kemudian kecepatan satuannya meter per second. Maka satuan dari momentum adalah kilogram meter per second. Impuls dan momentum memiliki hubungan yang dinyatakan dalam persamaan ini. Impuls sama dengan perubahan momentum, yaitu momentum
akhir dikurangi momentum awal. Kita tahu bahwa impuls dirumuskan F dikali delta T. Kemudian momentum dirumuskan M kali V. Maka F delta T sama dengan MV akhir dikurangi MV awal. Nah, persamaan ini dapat dinyatakan dalam kalimat impuls yang dikerjakan pada suatu benda sama dengan perubahan momentum yang dialami benda itu, yaitu beda antara momentum akhir dan momentum awal. Kemudian tumbukan. Tumbukan adalah peristiwa dua benda atau lebih yang saling bertabrakan. Syarat terjadinya tumbukan yaitu ada dua benda atau lebih dan benda-benda itu mengalami kontak atau saling bersentuhan saat terjadinya tumbukan. Kita akan bahas hukum kekekalan momentum linear dalam tumbukan. Besarnya momentum sebelum dan setelah terjadinya tumbukan adalah tetap. Maka diperoleh momentum sebelum tumbukan sama dengan momentum setelah tumbukan. Kemudian momentum benda pertama ditambah momentum benda B sama dengan momentum benda A setelah tumbukan ditambah momentum benda B setelah tumbukan. Kemudian ini P adalah MAVA ditambah MBVB sama dengan MAVA aksen setelah tumbukan ditambah MBVB aksen. Nah, hukum ini berbunyi dalam peristiwa tumbukan sentral, momentum total sistem sesaat sebelum dan tumbukan sama dengan momentum total sesaat setelah tumbukan, asalkan tidak ada gaya luar yang bekerja pada sistem. Kemudian untuk jenis-jenis tumbukan itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna, tumbukan tidak lenting sama sekali, dan tumbukan lenting sebagian. Jadi dua benda dikatakan mengalami tumbukan lenting sempurna jika momentum dan energi kinetik kedua benda tetap. Maka di sini berlaku bahwa EK1 plus EK2 sama dengan EK1 aksen plus EK2 aksen. Diperoleh setelah M1V1 kuadrat dan seterusnya. Kemudian kalau ini dihitung lebih lanjut, maka akan dihasilkan persamaan kecepatan benda kedua setelah tumbukan dikurangi kecepatan benda pertama setelah tumbukan sama dengan negatif kecepatan benda kedua dikurangi kecepatan benda pertama. Kemudian kita masuk ke tumbukan tidak lenting sama sekali. Dua benda dikatakan mengalami tumbukan tidak lenting sama sekali jika dua benda yang bertumbukan bersatu atau saling menempel setelah tumbukan dan berlaku hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum seperti ini, M1V1 ditambah M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Nah, karena benda tadi itu bersatu atau saling menempel, maka V1 dan V1 aksen dan V2 aksen itu sama besarnya. Kita nyatakan dalam V aksen. Diperoleh M1V1 plus M2V2 sama dengan M1 plus M2 dikali V aksen. Kemudian yang terakhir adalah tumbukan lenting sebagian. Jadi tumbukan lenting sempurna dan tumbukan tidak lenting sama sekali adalah dua kasus yang ekstrem. Pada umumnya, sebagian besar tumbukan berada di antara kedua ekstrem tersebut. Tumbukan itu disebut tumbukan lenting sebagian. Nah, pada tumbukan-tumbukan ini terkait dengan koefisien restitusi. Jadi koefisien restitusi adalah negatif
perbandingan antara kecepatan relatif sesaat sesudah tumbukan dengan kecepatan relatif sesaat sebelum tumbukan untuk tumbukan satu dimensi. Jadi koefisien restitusi dirumuskan E sama dengan min delta V aksen per delta V sama dengan min V2 aksen min V1 aksen per V2 min V1 dengan 0 kurang dari sama dengan E kurang dari sama dengan 1. Jadi nilai E itu berada pada interval 0 sampai 1. Tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 1. Pada tumbukan lenting sempurna nilai E adalah 1. Pada tumbukan tidak lenting sama sekali nilai E sama dengan 0. Dan pada tumbukan lenting sebagian nilai koefisien restitusi adalah berada pada interval 0 kurang dari E kurang dari sama dengan 1. Contohnya adalah setengah, 1/3, 3/4, dan lain-lain. Kemudian koefisien restitusi juga berlaku pada gerak jatuh bebas. Kita tahu bahwa pada gerak jatuh bebas berlaku hukum kekekalan energi mekanik yang menyatakan bahwa EP1 ditambah EK1 sama dengan EP2 ditambah EK2. Kemudian MGH1 plus setengah MV1 kuadrat sama dengan MGH2 plus setengah MV2 kuadrat. Karena jatuh bebas maka V1 kuadrat bernilai 0. Kemudian ini setengah MV1 kuadrat juga bernilai 0. Sama dengan H2, H2 juga bernilai 0 karena dia jatuh di lantai hanya tidak terhitung, hanya jadi 0. Kemudian menjadi hanya ini MG1 sama dengan setengah MV2 kuadrat. Maka diperoleh V2 adalah plus minus akar 2GH. Nah, kecepatan bola sesaat sebelum dan sesudah menumbuk lantai memenuhi bersamaan V sama dengan min akar 2GH dan V aksen sama dengan akar 2GH aksen. Ini tandanya berbeda, ini tanda negatif, ini positif, menyatakan perbedaan arah. Jadi ini adalah sesaat sebelum, sementara V aksen adalah sesaat sesudah menumbuk lantai. Sesaat sebelum dia menuju ke bawah, maka kita bisa menyatakan nilainya negatif. Sementara untuk sesaat sesudah dia menuju ke atas, karena memantul dia menuju ke atas. Jadi kita bisa menyatakan nilainya positif. Maka besarnya koefisien restitusi menjadi min V aksen per V sama dengan min akar 2GH aksen per akar 2GH sama dengan akar H aksen per H. Nah, pada kasus benda jatuh bebas dan memantul berkali-kali berlaku E sama dengan akar H1 per H0 sama dengan akar H2 per H1 sama dengan akar H3 per H2. Jadi ini adalah gambarnya. Dia memantul seperti ini, kemudian mencapai H1, kemudian memantul lagi mencapai H2, memantul lagi mencapai H3, berlaku persamaan ini. Seperti ini. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.